Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Di video ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP harga 3 jutaan terbaik versi Mau Gadget yang patut untuk dipertimbangkan edisi Februari 2023. Langsung aja ke HP yang pertama, ada Infinix Zero 5G. Setelah sekian lama jadi barang goib di pasaran, sekarang Lindia nemuin lagi stok barunya di marketplace tanah air. Infinix Zero 5G ini jadi HP dengan performa paling kencang dalam list rekomendasi HP 3 jutaan kali ini. Jadi cocok buat yang prioritas sektor performa di atas segalanya. HP ini jadi paling ngebut berkat chipset MediaTek Dimensity 900 6nm yang diperkuat kartu grafis Mali G68 MC4. Prosesor 5G tersebut dikombinasikan dengan RAM 8GB bertipe LPDDR5 dan media penyimpanan 128GB bertipe UFS 3.1. Dan jika storage 128GB masih dirasa kurang, masih tersedia SIM tray non-hybrid untuk slot microSD sekaligus bisa pakai 2 kartu SIM sekaligus. Soal layar, Infinix Zero 5G sudah menggunakan desain punch hole dengan panel bertipe IPS 6,78 inci Full HD+, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta punya peak brightness hingga di 500 nits. Lanjut di sektor fotografinya, Infinix Zero 5G pakai sistem triple kamera yang terdiri dari 48MP main kamera dengan bukaan 1.8, 13MP lensa telefoto dengan zoom optik hingga 2 kali, dan 2MP depth sensor. Sementara untuk kebutuhan selfie-nya ada kamera depan beresolusi 16MP. Untuk menopang performanya yang gahar, HP ini dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan 33W dart charge yang udah cukup banget buat menunjang produktivitas, gaming, dan hiburan lainnya. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Infinix Zero 5G. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Zero 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next, HP 3 jutaan terbaik yang kedua ada Samsung M23 5G. Samsung M23 5G cocok buat yang butuh kamera bagus, perekaman video yang stabil, dan punya performa mumpuni untuk kebutuhan gaming atau editing. Pertama, kita bahas singkat bagian kameranya. Samsung M23 5G menggunakan 3 lensa dengan rincian 50MP main kamera bukaan 1.8 yang punya detail tinggi dengan karakter warna yang natural. Lanjut ada 8MP ultra wide dan 2MP makro. Lalu untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP fixed focus. Meskipun main kameranya belum punya OIS, hadirnya Super Steady Mode sangat membantu untuk mengurangi getaran saat merekam video. Selain itu, opsi perekaman hingga resolusi 4K dan mic yang berkualitas menjadi poin plus di Samsung M23 5G. Masuk ke bagian layar, Samsung M23 pakai panel TFT LCD dengan color gamut 97,2% DCI-P3 yang artinya warna yang ditampilkan sangat luas, hampir setara panel AMOLED. Untuk dimensinya di 6,6 inci beresolusi Full HD+ yang sudah mendukung high refresh rate hingga 120Hz. Di bagian performa, Samsung M23 ini diotaki chipset Snapdragon 750G 5G dengan memori 6/128GB yang udah cukup handal buat memainkan game-game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, bahkan Genshin Impact sekalipun. Saat dites performanya menggunakan Antutu Benchmark versi 9, skor yang didapatkan juga cukup tinggi, yakni di 385.000 poin. Buat baterainya juga tergolong awet untuk melakukan berbagai jenis aktivitas sepanjang hari. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Samsung M23 5G. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung M23 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP 3 jutaan terbaik selanjutnya ada Realme 8 Pro. HP yang diluncurkan April 2021 ini sekarang sudah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan yang worth it banget buat dibeli. Realme 8 Pro ngasih visual yang jernih dan tajam berkat penggunaan panel Super AMOLED seluas 6,4 inci beresolusi Full HD+, serta tingkat kecerahan maksimum hingga di 1000 nits. Karena menggunakan panel jenis AMOLED, Realme 8 Pro dibekali optical fingerprint di bawah layar yang menambah nilai plus dari HP ini.
Untuk mengabadikan berbagai momen, Realme 8 Pro dibekali sistem quad kamera yang terdiri dari 108 megapiksel main kamera, sensor Samsung ISOCELL HM2. Lanjut ada 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk foto-foto selfie dibekali kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Masuk di bagian performa, Realme 8 Pro diotaki SoC Qualcomm Snapdragon 720G 8nm yang memiliki performa cukup gahar. Menggunakan arsitektur CPU dan GPU yang canggih, tentu HP ini cukup kuat untuk menangani pekerjaan berat dengan lancar. Untuk RAM-nya sendiri berkapasitas 8GB LPDDR4X dan storage 128GB bertipe UFS 2.1 yang masih bisa diperluas dengan microSD. HP ini punya baterai 5000 mAh dengan dukungan 50W Super Dark Charge yang diklaim mampu mengisi daya dari kosong hingga penuh dalam waktu 47 menit. So, dengan harga 3 jutaan kita udah dapetin HP dengan chipset yang mumpuni, charging 50W, layar Super AMOLED, optical fingerprint in display, sensor gyro hardware, kamera oke, video stabil, dan sudah ada NFC. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Realme 8 Pro. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 8 Pro. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP 3 jutaan terbaik yang keempat ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Meskipun umurnya udah hampir 2 tahun, HP all-rounder yang satu ini pada kenyataannya masih sangat worth it untuk penggunaan di tahun 2023. Bahkan jika di-compare dengan generasi penerusnya Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 10 Pro ini masih lebih oke. HP ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 732G berfabrikasi 8nm yang secara performa lebih powerful dan lebih irit daya dibanding MediaTek Helio G96 yang ada di Redmi Note 11 Pro. Xiaomi Redmi Note 10 Pro hadir dengan 3 varian setup memori, yakni 6/64GB, 6/128GB, dan 8/128GB. Untuk storage-nya masih bisa diperluas menggunakan kartu microSD hingga 512GB. Karena pakai tagline jawarannya AMOLED 108MP, tentu layarnya pakai layar AMOLED dengan tampilan yang tajam, kontras tinggi, dan rentang warna yang luas. Untuk ukurannya ada di 6,67 inci beresolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Di sisi fotografi, HP ini pakai kamera utama 108MP dengan sensor Samsung ISOCELL HM2 yang punya hasil foto tajam, dynamic range yang bagus, serta minim noise. Selain itu ada 8MP lensa ultrawide, 5MP lensa makro dengan autofocus, dan 2MP lensa bokeh. Untuk baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W yang mampu mengisi baterai 59% dalam waktu 30 menit. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP 3 jutaan terbaik yang kelima ada Realme 9 Pro 5G. HP ini mengusung Lexif desain yang tipis dan punya bobot yang tergolong ringan. Untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS LCD 6,6 inci Full HD+, touch sampling rate 240Hz, serta teknologi adaptive refresh rate hingga 120Hz. Mengusung tagline Capture the Light, Realme 9 Pro 5G dibekali 64MP Nextcap kamera dengan bukaan 1.8, 8MP lensa ultrawide, dan 2MP lensa makro. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Buat gaming ini tentunya udah lancar berkat chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G yang menggunakan basis arsitektur CPU miring dengan SoC fenomenal, yakni Snapdragon 778G. Chipset 5G berfabrikasi 6nm tersebut dipadukan dengan RAM 6 hingga 8GB plus 5GB extended RAM dan media penyimpanan 128GB bertipe UFS 2.2.
Lanjut soal daya, Realme 9 Pro punya baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt yang bisa ngisi daya dari 0 ke 59% dalam waktu 30 menit. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Realme 9 Pro 5G. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 9 Pro 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut di urutan ke-6 ada Vivo T1 5G. Seri T ini membawa spesifikasi yang cukup berbeda dari seri Vivo lainnya, sehingga lini T series ini sangat bisa bersaing dengan brand mendang-mending seperti Infinix, Xiaomi, dan Realme. Layarnya menggunakan panel IPS seluas 6,58 inci Full HD Plus yang punya saturasi warna yang cukup tinggi serta visual yang jernih. Untuk di sektor fotografi, Vivo T1 5G menyematkan sistem triple kamera yang terdiri dari 50 megapiksel main kamera bukaan 1.8, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Vivo T1 5G ditenagai SoC MediaTek Dimensity 810 yang didukung teknologi liquid cooling untuk mendinginkan suhu inti hingga 10 derajat Celcius. Chipset 5G tersebut dikombinasikan dengan RAM 8GB plus 4GB extended RAM serta storage 128GB hingga 256GB yang mendukung memori eksternal hingga 1TB. Buat baterainya di 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 Watt menggunakan port USB Type-C 2.0. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Vivo T1 5G. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo T1 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP 3 jutaan terbaik yang terakhir ada Infinix Note 12 VIP. Bagian bodinya terbuat dari material aerospace grade yang bahannya sangat kokoh serta punya desain yang sangat elegan. Spek layarnya sangat memanjakan mata berkat panel AMOLED seluas 6,7 inci Full HD+, 120Hz Ultra Refresh Rate serta 360Hz Touch Sampling Rate untuk sentuhan yang sangat responsif. Lanjut ke sektor fotografinya, Infinix Note 12 VIP menggunakan sistem triple kamera yang terdiri dari 108 megapiksel main kamera, 13 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel kamera depth. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Untuk dapur pacunya dipersenjatai SoC gaming MediaTek Helio G96 yang dipadukan dengan RAM 8GB plus 5GB extended RAM serta storage 256GB. Saat performanya dites dengan Antutu 9, Infinix Note 12 VIP meraih skor di 353.000 poin. Sektor daya menjadi selling point dari Infinix Note 12 VIP, menggunakan 120 Watt Hypercharge dengan 103 fitur proteksi yang mampu mengisi daya dari 0 ke 100% hanya dalam waktu 17 menit. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 12 VIP. Dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 12 VIP. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah 7 rekomendasi HP harga 3 jutaan terbaik versi Mau Gadget yang patut untuk dipertimbangkan edisi Februari 2023. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.